Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Nuria Mutiara Salis dengan NIM aktif 060 dari kelompok 6 Robel C. Di sini saya akan menjelaskan tentang K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Konsep dasar dari K3 laboratorium sendiri yang merupakan upaya sistematis untuk melindungi pekerja laboratorium, sampel dan bahan uji, serta lingkungan sekitar dari bahaya yang biasa terjadi di laboratorium. Laboratorium memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PMK. Bahaya utamanya meliputi bahan kimia, gas, asam dan basa, listrik, serta api. Dengan penerapan K3 yang baik, risiko dari berbagai bahan tersebut dapat dikendalikan. Lingkungan laboratorium yang aman dan nyaman pun akan tercipta, sehingga produktivitas dan keselamatan para pekerja dapat meningkat secara optimal. Selanjutnya ada APD laboratorium. APD laboratorium sendiri meliputi dari hair mask, glucose, latex glove, lab coat, face shield, medical mask, dan closed-tooth shoes. Helmet sendiri atau penutup rambut berfungsi untuk menutup rambut agar tidak rambut terkontaminasi dengan bahan kimia, serta mencegah rambut masuk ke dalam sampel atau peralatan laboratorium. Kemudian goggle atau kacamata pengaman berfungsi untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia, uap berbahaya, atau titik berterbangan. Selanjutnya, latex glove berfungsi melindungi tangan dari kontak langsung dengan bahan kimia, kuman, atau zat berbahaya lainnya. Selanjutnya ada lab coat atau jas lab laboratorium yang berfungsi untuk melindungi tubuh dan pakaian sehari-hari dari cipratan bahan kimia, tumpahan atau kontaminasi biologis. Kemudian ada face shield atau pelindung wajah berfungsi untuk memberikan perlindungan ekstra untuk seluruh area wajah dari percikan bahan kimia atau partikel berbahaya. Biasanya digunakan bersamaan dengan kacamata. Kemudian ada medical mask atau masker medis yang berfungsi untuk melindungi hidung dan mulut dari percikan cairan atau partikel di udara, serta mencegah kontaminasi dari pengguna sampel atau sebaliknya. Dan yang terakhir ada closed-tooth shoes atau sepatu tertutup yang berfungsi untuk melindungi kaki dari tumpukan bahan kimia atau benda tajam yang mungkin jatuh. Selanjutnya ada simbol bahaya di laboratorium. Yang pertama ada eksplosif atau mudah meledak. Simbol ini menandakan bahan kimia yang mudah meledak akibat benturan, gesekan, pemanasan, atau percikan api. Di sampingnya ada oxidizing atau mudah teroksidasi. Simbol ini menandakan bahan kimia yang bersifat mengoksidasi dan dapat menyebabkan kebakaran jika bereaksi dengan bahan mudah terbakar lainnya. Selanjutnya ada extremely flammable dan juga ini ada highly flammable yang artinya sangat mudah terbakar. Simbol ini menandakan bahan kimia yang sangat mudah terbakar baik dalam bentuk gas maupun cairan. Kemudian ada korosif atau korosif. Simbol ini menandakan bahan kimia yang bersifat korosif dan dapat merusak dengan hidup jika terjadi kontak. Di sampingnya ada dangerous for the environmental. Selanjutnya ada dangerous for the environment atau berbahaya bagi lingkungan. Simbol ini menandakan bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan dapat merusak ekosistem jika terlambat ke tanah, air, atau udara. Kemudian di bawahnya ada harmful dan irritan. Kedua simbol ini bentuknya sama berupa X yang artinya untuk harmful sendiri memiliki makna bahan yang berbahaya bagi kesehatan jika masuk ke tubuh. Sedangkan irritan menunjukkan bahan yang menyebabkan iritasi pada kulit, mata, atau saluran pernafasan. Kemudian pada toksik dan varitoksik
Simbol ini berbentuk tengkorak yang menunjukkan bahwa bahan kimia yang beracun yang dapat menyebabkan kematian atau gangguan kesehatan serius jika terhirup, tertelan, atau terserap melalui kulit. Selanjutnya ada potensi bahaya di laboratorium. Ini yang pertama, misal potensi bahaya pada bahan kimia seperti beracun, korosif, batu bakar atau meledak jika salah penanganan. Yang kedua, bahaya gas bertekanan. Misalnya kalau jatuh atau bocor dapat menyebabkan ledakan, kebakaran, atau keracunan. Yang ketiga, misal asam dan basa yang kuat bersifat korosif, merusak kulit dan mata jika terkena percikan. Nah, yang keempat, bahaya dari listrik, misalnya kabel rusak atau stop kontak basah berisiko konsleting, kebakaran, atau kesetrum. Dan yang kelima, bahaya api, misalnya sumber api juga dengan mudah terbakar seperti kontrol dan kesetan, dapat memicu kebakaran. Selanjutnya ada aturan yang ada di laboratorium yang wajib dipatuhi. Yang pertama, kenali bahaya bahan kimia dengan membaca label dan statistik sebelum bekerja. Yang kedua, pahami prosedur kerja dan operasi alat darurat seperti api, dry washer, dan safety shower. Yang ketiga, hafalkan evakuasi dan nomor darurat, contohnya 113 untuk pemadam kebakaran. Yang keempat, wajib memakai APD seperti jas laboratorium panjang, kacamata pelindung, dan sepatu tertutup. Yang kelima, lepaskan sarung tangan dan jas lab sebelum meninggalkan area laboratorium. Yang keenam, dilarang makan, minum, merokok, atau menyimpan makanan di laboratorium. Yang ketujuh, laporkan segera setiap kecelakaan atau insiden tidak pengawas laboratorium jika terjadi. Kemudian, ada pencegahan saat darurat. Misalnya yang pertama ada kebakaran. Gunakan makan dengan metode gas, yaitu gas, waste, dan sweep. Untuk aktif akibat listrik atau minyak, jangan gunakan air. Yang kedua, misal tumpukan bahan kimia, evakuasi jika tumpukan besar. Netralkan atau serap dengan spill jet jika tumpukan kecil dan aman. Yang ketiga, misal percikan permata atau kulit, segera bilas dengan dry washer atau safety shower minimal 15 menit. Dan yang keempat, pakai pakaian terbakar, gunakan fire blanket untuk selimut api untuk memadamkan. Sekian paparan materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.